mengejar target investasi, Presiden Joko Widodo luncurkan Golden Visa Indonesia. Jokowi mengatakan, saat ini tidak banyak negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus, stabilitas politik yang terjaga, serta bonus demografi dan sumber daya alam yang melimpah. Oleh sebab itu, Golden Visa dapat memberi kemudahan kepada para warga negara asing dalam berinvestasi dan berkarya di Indonesia. Jokowi juga mewanti-wanti agar Golden Visa hanya diberikan untuk good quality travelers, sehingga harus benar-benar selektif dan benar-benar berkontribusi pada Indonesia. Menurut Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Silmi Karim, Golden Visa adalah visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Untuk dapat tinggal di Indonesia selama 5 tahun, orang asing investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia diharuskan berinvestasi 2,5 juta dolar Amerika Serikat atau 38 miliar rupiah. Sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun, nilai investasi yang disyaratkan adalah 5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 76 miliar rupiah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan 2 provinsi sudah lolos dari jebakan pendapatan menengah alias middle income trap. 2 provinsi tersebut adalah Jakarta dan Kalimantan Timur. Erlangga mengatakan, Jakarta lolos dari middle income trap karena total pendapatan per kapita mencapai 21.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 341 juta rupiah per kapita. Ia mengklaim kedudukan Jakarta sudah setara dengan Singapura. Selain Jakarta, Kalimantan Timur disebut sudah lolos dari jebakan middle income trap. Daerah yang menjadi lokasi IKN itu pendapatan per kapitanya yakni 13.996 dolar Amerika Serikat. Produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapatkan dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di satu wilayah pada tahun tertentu. Meski demikian, tak dipungkiri jika masih terdapat ketimpangan atau gap yang besar antara orang kaya dan orang miskin. Dengan kata lain, pendapatan 341 juta yang dimaksud dimiliki oleh segelintir orang saja. Dalam sidang kedua Indonesia Pacific Parliamentary Partnership 2024 di Jakarta, Jokowi menyebut negara-negara di dunia kini menghadapi tantangan-tantangan yang besar baik dari sisi ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik antara kekuatan besar, dan ancaman perubahan iklim dan berbagai krisis. Jokowi menyebut ada 3 sektor penting yang saat ini butuh penanganan bersama dan juga segera. Pertama, terkait perubahan iklim. Menurut Jokowi, PBB memperkirakan kenaikan permukaan air laut hingga 1 meter sampai dengan tahun 2100. Sehingga diperlukan penguatan advokasi parlemen untuk memitigasi hal ini dengan adaptasi kebijakan serta peningkatan kerjasama infrastruktur dan lingkungan. Kedua, terkait ekonomi biru yang merupakan potensi besar kawasan. Bank Dunia menyebut sektor ini berpotensi menyumbang hingga 10% PDB jika dikelola secara berkelanjutan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara inklusif, termasuk bagi perempuan dan pemuda yang meningkatkan produktivitas dan juga inovasi. Menurut Kepala Negara, semua pihak perlu terus mengembangkan kerjasama kawasan Pasifik dalam memaksimalkan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabar tidak sedap dari negeri panda kini menghampiri sejumlah negara, tak terkecuali bagi Indonesia. Cina dilaporkan akan meninjau tindakan anti-dumping yang diimpor dari Uni Eropa, Inggris, Korea Selatan, dan Indonesia. Kemendak Cina menyebut pihaknya akan meluncurkan tinjauan kadaluarsa tindakan anti-dumping yang ditunjukkan pada bilet baja tahan karat dan plat serta gulungan baja tahan karat canai panas dari sejumlah negara tersebut. Sementara, tarif yang dikenakan berbeda di rentan 18,1 hingga 103,1% selama 5 tahun. Mengutip data Badan Pusat Statistik, besi dan baja merupakan salah satu dari 10 komoditas ekspor utama di Indonesia. Pada Juni 2024, ekspor besi baja Indonesia tercatat 2,1 miliar dolar Amerika Serikat, mengalami penurunan 4,32% dari Mei 2024. Sementara, sepanjang Januari hingga Juni 2024, nilai ekspor besi baja RI mencapai 12,56 miliar dolar Amerika Serikat, turun dari periode yang sama di tahun sebelumnya yang tercatat 12,92 miliar. Cina menjadi salah satu tujuan ekspor besi dan baja tahan air. Sektor perbankan Cina tengah geger. Bank-bank di negeri tirai bambu tersebut dilaporkan hilang berjamaah. Laporan awal dimuat pada Juli oleh portal media Renminbao.
Mereka menyebutkan bahwa nasabah menyerbu Jiangxi Bank of China yang menyebabkan pihak berwenang mengirim polisi untuk berjaga-jaga. Sebenarnya, rusuh soal bank tersebut telah dimulai di media sosial X sejak 29 Juni 2024. Pengguna medsos ramai mengatakan nasabah meminta pembayaran kembali uangnya, namun tidak dilakukan bank. Sejumlah besar orang berkumpul di depan Bank Jiangxi sambil berteriak memohon hak mereka dalam sebuah laman Growth Dragon yang dikatakan bahwa berita kebangkrutan tak benar, meski tidak membantah banyak bank di China mengalami masalah. Laman Growth Dragon juga menyebutkan pada 24 Juni 2024, 40 bank lenyap di China. Menurut pemberitaan media lokal, pada 5 Juli 2024, pada semester pertama 2024, lebih dari 80 bank kecil dan menengah telah dilakukan merger dan reorganisasi. Laporan Stabilitas Keuangan Cina 2023 yang dirilis oleh Bank Sentral Cina atau PBOC menunjukkan jumlah bank berisiko tinggi di negara itu saat ini mencapai 337 bank dengan total aset 6,63 triliun yuan atau sekitar 14.000 triliun rupiah, di mana sebagian besar merupakan bank kecil dan menengah. Sementara, pada akhir tahun 2023, saldo kredit bermasalah di seluruh bank komersial berjumlah 3,22 triliun yuan.